Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, ini menarik nih buat teman-teman semuanya karena gini. Kan saat ini Presiden meminta untuk semua jajaran mulai dari Menkominfo sampai menteri-menteri lainnya sampai ke Kapolri untuk membentuk satgas untuk pembasmian ya judi online dan mungkin sejenisnya lainnya gitu ya, seperti money game dan juga yang lainnya. Itu kan juga menyangkut soal judi online juga. Dan di sini asal teman-teman tahu, kalau Anda berpikir dengan logika Anda yang ada, pinjol-pinjol yang Anda pinjam itu marketingnya kurang lebih hampir sama dengan pinjaman-pinjaman online. Kenapa saya bilangnya juga seperti itu? Dengan judi-judi online gitu, mohon maaf ya, bukan pinjaman online. Jadi dengan judi-judi online. Jadi pinjaman online ini atau pinjol ini marketingnya hampir sama dengan judi online. Kenapa seperti itu? Judi online membuat orang ketagihan. Money game juga seperti itu. Money game ini kan kalau yang dibahas dari rekan saya itu Pak Roy itu, yang saya pelajari di sana adalah orang ini diberikan dulu semacam kayak Anda disugesti gitu. Jadi Anda disuruh top up dulu 200 misalnya gitu kan. Anda masukkan dana 200, kerja Anda mungkin tap layar, nonton video dan segala macam. Nanti dana yang 200 akan dibalikan menjadi 800.000, 600.000. Itu kan kelipatan yang sangat besar. Tapi pada akhirnya sikap rakus seseorang itu akan muncul. Ketika sikap rakusnya akan muncul dan mereka akan menyerahkan top up mereka dengan jumlah yang besar, di saat itulah bersamaan Anda tidak bisa lagi menarik dana Anda itu adalah money game. Dan juga Anda diminta untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya, itu adalah teknik dari multi level marketing. Ya, sekarang kita alihnya ke pinjol ya. Saya cuma nangkapnya dari teknik dasarnya yang diajarkan oleh Kore Sakti ya. Tapi dari pinjol dilogikakan, kalau teman-teman semuanya berpikir selama ini Anda pinjam satu pinjol, ini satu pinjol ya, satu pinjol Anda pinjam satu hari menjelang jatuh tempo, itu Anda sudah diingatkan apa belum? Ya, pasti Anda akan diingatkan. Pasti Anda akan di-chat, pasti Anda akan ditelepon. Tujuan debt collector adalah kalau misalnya esok hari Anda tidak ada uang, hari ini Anda masih berkesempatan untuk meminjam di pinjol lainnya. Ya, tujuannya buat apa? Anda ambil dana di pinjol ini untuk menutupi hutang Anda yang untuk jatuh tempo hari esok itu. Ini tujuan mereka. Mereka berikanlah desakan dan dorongan tadi. Tanpa disadari, banyaklah orang-orang yang masuk ke dalam teknik marketing dari pinjol ini. Ya, akhirnya apa? Orang-orang tanpa sadar, satu hari menjelang jatuh tempo didesak oleh debt collector, pinjam di aplikasi lain, bayarkan di hutang yang ada. Begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya nanti, ini pinjol tidak ada yang cair lagi. Ya, tidak akan ada yang cair lagi. Di sanalah baru kesadaran teman-teman mulai muncul. Sementara uang hasil dari Anda gali ini, dari Anda pinjam dari aplikasi 1 ke aplikasi 2, aplikasi 2 ke aplikasi 3, begitu seterusnya, uang ini tidak ada di tangan Anda sama sekali. Uang ini terkumpul kembali kepada pinjaman online. Bahkan hasil kerja Anda juga ikut nyemplung ke dalam itu. Begitu juga dengan money game dan judi online. Anda berharap misalnya Anda diberi menang dulu, atau Anda diberi uang dulu yang berlipat ganda, tanpa Anda sadari Anda telah memasukkan semua harta Anda ke dalam hal itu. Supaya apa? Supaya Anda mendapat keuntungan yang besar. Begitu juga dengan pinjol ini. Anda memasukkan harta Anda, hasil kerja Anda, tanpa Anda sadari, dengan dalih ini dianggap enteng. Atau dengan dalih ada juga orang supaya dinaikkan limitnya, supaya lebih besarkan pinjamannya, padahal ini tekniknya. Ya, makanya orang selalu mengkaitkan kalah di judi online, minjamnya ke pinjaman online. Ya, ada juga yang minjam di pinjaman online untuk main di judi online. Ini saling terkait. Tugas mereka antara pinjaman online dan judi online adalah mengumpulkan uang Anda sebanyak-banyaknya. Tugas mereka itu. Judi online ya, bagaimana Anda bisa top up, bagaimana Anda bisa bermain, dan Anda pasti kalah.
Pinjol juga seperti itu. Bagaimana Anda bisa membeli uang yang mereka tawarkan, tapi Anda tanpa disadar, Anda juga kehabisan hasil kerja Anda. Ya, Anda akan kehabisan harta-harta Anda. Disinilah orang-orang yang selalu lengah untuk mempergunakan logika mereka. Cobalah tanya ke diri Anda. Selama ini Anda gali lubang sampai 10 aplikasi, 20 aplikasi, duit yang Anda pinjam sebanyak sekian puluh aplikasi itu hanya Anda store kembali ke pinjaman online. Ya, bahkan hasil kerja Anda juga Anda store ke sana. Tapi yang terjadi, hutang Anda tidak pernah selesai. Ya, begitu juga dengan judi online tadi. Banyak keuntungan, banyak kemenangan yang Anda dapat, tapi entah kenapa harta dan uang Anda juga ikut habis. Ya kan? Itulah tadi buat teman-teman semuanya. Makanya saya berharap juga nih, dengan dihimbaunya oleh Bapak Presiden di penghujung jabatan beliau kepada menteri-menteri atau lembaga-lembaga terkait, ini benar-benar gitu loh. Jangan hanya diburu satu pihak tentang judi online, tapi lihat juga keresahan masyarakat tentang pinjaman online. Ya, bahkan Satgas Pasti itu yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, ya, Satgas Pasti itu ada beberapa dari lapisan menteri-menteri juga di dalam itu sudah memblokir 6.000 lebih pinjol ilegal. Tapi kenapa tidak habis? Kenapa tidak mati-mati juga? Ternyata sumbernya adalah dari pemain judi online. Orang yang bermain judi online, ya, hasil kerja dia distorkan untuk top up mereka. Nanti duit Anda ini terkumpul, dipindahkan ke dalam pinjaman online. Pinjaman online lah yang memberikan kepada masyarakat, nanti masyarakat bayar lagi. Jadi perputaran dana Anda hanya ada di sana aja gitu loh. Tanpa Anda sadari hasil kerja dan uang Anda juga sudah terkuras. Makanya dari Bapak Presiden di hujung jabatan beliau ini, saya berharap juga jangan setengah-setengah. Yang meresahkan itu sudah cukup banyak. Apalagi dari kaum-kaum wanita, itu kecanduan dengan belanja-belanja online. Akhirnya apa ini? Kalau kecanduan dengan belanja online, diberikanlah limit buat belanja, ada nanti limit buat pay later dan segala macam. Ini berawal pembukaan pintu hutang baru. Ya, yang kecanduan belanja-belanja online itu hati-hati banget. Akan mengarah ke dalam hutang piutang nantinya. Kenapa? Karena ada limit. Saat ini aja buat teman-teman semuanya, saat ini ya, Anda misalnya kehabisan kuota, misalnya kekurangan kuota internet Anda, itu Telkomsel itu sudah ada paket daruratnya. Ya kan? Pinjam dulu 12.000, pinjam dulu 27.000. Berarti potensi ini akan dimanfaatkan juga oleh yang lainnya. Makanya saya mendukung penuh, mengapresiasi banget untuk Bapak Presiden menumpaskan semua atau membasmi semua dari judi online dan juga dari pinjaman online. Yang paling bandel selama ini bukan judi online, tapi yang paling bandel adalah pinjaman online. Ya, karena dia sudah membaca watak masyarakat Indonesia, mereka bisa bertahan. Watak masyarakat Indonesia ini kekurangan literasi dan masih banyak juga dengan SDM yang rendah juga gitu. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh pinjaman-pinjaman online. Ya kan, dengan segala tipu daya dari iklan. Iklan mana dari pinjol itu yang sesuai dengan yang mereka terangkan ketika kita melakukan peminjaman? Iklan mana? Mereka tawarkan limit 10 juta, 21 juta, 40 juta. Iklan mana itu yang sesuai ketika kita mengajukan? Nggak ada. Ya, berarti ini semua cuman gimmick dan tipu muslihat saja. Dan ini tidak diatasi dengan maksimal, ya sudah siap-siap. Ekonomi kelas bawah akan dihancurkan oleh pinjaman online ini. Dengan kemudahan yang ditawarkan, tapi orang-orang lupa ada resiko yang sangat berat yang akan mereka hadapi. Makanya saya berharap juga Bapak Presiden singgung lagi seperti di tahun-tahun lalu. Bapak Presiden menyampaikan banyak masyarakat ditekan dengan bunga pinjaman online, banyak masyarakat yang dibebankan dengan beratnya tagihan pinjaman online, dan itu saat itu juga berlomba-lombalah dari Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Investasi, dari kepolisian itu menggerebek di mana-mana. Tapi begitu itu meredup, ya sudah, hilang semuanya. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah pinjol
yang dikeluarkan izinnya oleh otoritas jasa keuangan. Itu pantas untuk dicek kembali, sudah layak, sudah benar, sudah pas apa belum ini disajikan kepada masyarakat. Dan bagaimana menurut teman-teman semuanya? Saya pengen Anda yang hari ini masih sibuk gali lubang tutup lubang, lebih baik berhenti bayar pinjol. Ya, kalau enggak Anda akan masuk ke dalam dunia yang seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.